Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, saat ini akan kita bahas salah satu dapur keris lurus. Kita lihat pada bilah atas menuju panetesnya itu dapurnya keris lurus dengan bagian sorsoran yang unik karena termasuk salah satu jenis keris langka. Keris dengan sorsoran seperti ini dinamakan dengan keris dapur mundarang, atau ada juga yang menyebutnya dengan dapur keris mendarang. Dalam serat centini justru ditulis menjarang. Ini adalah salah satu bentuk dapur keris lurus. Sekilas mirip dengan dapur keris Pasopati karena sama-sama memiliki bentuk kembang kacang yang pogok. Namun perbedaannya, pada dapur mundarang tidak memakai sogokan. Selain itu, dapur mundarang memiliki kelengkapan rincikan yang lain yang bisa kita lihat. Ada lambe gajah, jalen, tikel alis, serawean, dan greneng. Konon menurut mitos atau dongeng, dapur mundarang bersama dengan dapur keris lain seperti keris panimbal, keris jaruman, keris sepokal, keris nogosusro, keris sabu inten, keris buta ijo, dan keris anoman pertama kali dibabar oleh 800 empu yang dikenal dengan sebutan Empu Domas atas pemrakarsa Prabu Brawijaya Wekasan pada tahun Jawa 1381. Keris mundarang tergolong pula dapur keris yang termasuk langka. Filosofi dari keris dengan dapur mundarang secara harfiah merupakan sejenis gada pemukul yang besar di bagian ujungnya. Ini pengertian mundarang. Seperti gada rujak polo, senjata yang digunakan oleh Bima atau yang terlihat dalam arca-arca Dwarapala, Gupala, Reco Pentung, itu juga menunjukkan senjata gada. Perbedaan dengan senjata perang di era modern saat ini yang didesain membunuh semanusiawi mungkin dan memastikan kematian datang dengan cepat tanpa rasa sakit, maka berbeda dengan para kesatria zaman dahulu, justru malah sebaliknya. Memilih senjata yang menimbulkan rasa sakit, penderitaan yang luar biasa bagi korbannya. Bahkan popularitas sebuah senjata justru diukur dari tingkat kehebatannya, kemampuan senjata itu untuk menebas lawan. Salah satu dari senjata yang menakutkan tersebut adalah gada, dan ini salah satu dari filosofi mundarang. Bentuk gada yang terkesan sederhana seperti tongkat pemukul, begitu simpel namun
seolah hanya diperuntukkan oleh mereka yang bernyali besar. Belum lagi bobotnya yang berat jika dipegang satu tangan, mengharuskan pemiliknya memiliki tenaga yang besar dan kuat juga. Tidak ada metode khusus untuk memegang senjata gada ini selain menghajar bagian tubuh yang mana saja. Biasanya target yang menjadi sasarannya adalah kepala, lengan, ataupun kaki. Sebuah pukulan tunggal dari gada sudah cukup untuk meremukkan tengkorak atau mematahkan lengan dan kaki. Dalam perang Bharatayuddha dikisahkan gada rujak puluh milik Bima merupakan senjata yang paling ditakuti oleh tentara musuh dan banyak membunuh para senopati pilih tanding pihak Kurawa. Di antaranya Prabu Nila, Duryodhana, Dursasana, dan ratusan Kurawa mati oleh gadanya Bima. Gada yang besar melambangkan keperkasaan, keteguhan, serta kebijakan, yang dimaknai bahwa yang memegang adalah orang-orang yang tangguh serta bijak dalam menghadapi kehidupan, tak gentar dan kuat dalam menghadapi segala rintangan yang ada. Bagi pemiliknya, mundarang adalah simbol dari penegakan tata tertib hukum. Mundarang merupakan simbol dari kekuatan dan kewibawaan bagi para pemiliknya untuk memiliki kekuatan, memukul lawan, baik dalam pengertian harfiah maupun pengertian filosofis, sehingga kemampuannya untuk memukul kejahatan menuju kebaikan dengan harapan kebaikan akan menang. Inilah yang ada dalam filosofi Mundarang. Sehingga pusaka dengan dapur Mundarang ini sangat cocok dalam makna filosofisnya dipegang oleh para penguasa sebagai upaya untuk penegakan hukum, mengalahkan kejahatan-kejahatan dengan kekuatan dan kehebatan dari Mundarang ini. Keris pusaka dengan dapur Mundarang ini termasuk keris pusaka yang ukurannya besar, tebal, dan sangat kokoh. Jika dilihat pusaka ini seperti merupakan pusaka yang bertangguh kerajaan Wengker. Kerajaan Wengker adalah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Kabupaten Ponorogo. Wilayah kekuasaannya berada di bagian barat Gunung Wilis hingga bagian timur Gunung Lawu. Nama kerajaan Wengker berasal dari bahasa Jawa wewengkon kan angker, yang artinya wilayah yang menakutkan. Penamaan ini didasarkan oleh banyaknya orang-orang yang hebat, orang-orang yang sakti yang berada di wilayah kekuasaan kerajaan Wengker, terutama di antara Gunung Wilis dan Gunung Lawu. Selain itu, penguasa kerajaan Wengker juga dikenal sebagai penguasa yang berani untuk melakukan pemberontakan dan berani berbeda pendapat demi sebuah kebenaran yang pada waktu itu masih berada
di wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri pada pemerintahan Airlangga. Pusat kerajaan Wengker ini berada di wilayah daerah Kecamatan Jetis dan Kecamatan Sambit di Kabupaten Ponorogo. Kerajaan Wengker merupakan kerajaan dengan wilayah yang berada di antara pegunungan. Wilayahnya terbagi antara Gunung Wilis, Gunung Lawu, Pegunungan Seribu di batas selatan. Hal inilah yang membuat kerajaan Wengker terkenal dan memiliki kekuatan tersendiri. Ini adalah estimasi menurut kami dari Tangguh Pusaka ini. Terima kasih.